Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Perkenalkan, nama saya Aris Wahyu Pratama. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang KD 4.2, yaitu menghitung resiko menjalankan usaha. Apa itu resiko? Resiko adalah sesuatu yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak diduga atau yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan kejadian yang merugikan. Dari pemahaman tentang risiko, bahwa setiap pengusaha dalam pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan perilaku, yaitu sebagai berikut. 1. Pengambilan risiko berkaitan dengan kepercayaan pada diri sendiri. Yang kedua, pengambilan risiko berkaitan dengan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, pengetahuan realistis mengenai kemampuan diri sendiri. Unsur-unsur yang mempengaruhi besar kecilnya suatu resiko dibagi beberapa hal. Yang pertama, exposure. Apa itu exposure? Exposure yaitu berkaitan dengan peluang. Yang kedua, waktu. Waktu yaitu berkaitan dengan jarak atau waktu tempuh. Yang ketiga, rentan, yaitu berkaitan dengan tahan lama suatu barang. Macam-macam resiko. Macam-macam resiko dibagi menjadi 3 hal, yaitu resiko berdasarkan akibat yang ditimbulkan, yang kedua resiko berdasarkan penyebabnya, dan yang ketiga resiko berdasarkan sumbernya. Yang pertama, resiko berdasarkan akibat yang ditimbulkan dibagi menjadi 3, yaitu resiko spekulatif, yang kedua resiko murni, dan yang ketiga resiko fundamental. Apakah resiko spekulatif? Resiko spekulatif yaitu jenis risiko yang akibatnya selain merugikan dapat juga memberi keuntungan. Yang kedua, risiko murni. Risiko murni yaitu jenis risiko yang akibatnya hanya mendatangkan kerugian dan terjadinya risiko tersebut tanpa disengaja. Yang ketiga, risiko fundamental, yaitu jenis risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seorang atau yang menderita pun cukup banyak. Yang kedua yaitu risiko berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, risiko keuangan. Risiko keuangan yaitu jenis risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor keuangan. Yang kedua, risiko operasional. Risiko operasional yaitu jenis risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor operasional seperti faktor manusia dan teknologi. Yang ketiga yaitu risiko berdasarkan sumbernya. Yang pertama, risiko internal. Risiko internal yaitu jenis risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, risiko eksternal. Risiko eksternal yaitu jenis risiko yang berasal dari luar perusahaan. Identifikasi risiko. Adapun cara mengidentifikasi risiko di dalam perusahaan, yang pertama perlu dipahami, yaitu sebagai berikut. 1. Tempat. Risiko dapat diidentifikasi di tempat utama dalam perusahaan, yaitu A. Barang, bahan baku yang digunakan sebagai input produksi. B. Orang, sumber daya yang mengolah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dituntut oleh perusahaan. C. Uang, kebutuhan untuk membayar kewajiban-kewajiban. D. Prosedur, aturan-aturan pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, kejadian. Kejadian pada barang yang merugikan dapat berupa hilang, rusak, tidak sesuai, usang, atau tidak berkualitas. Pada orang-orang risikonya seperti sakit, cedera, meninggal, keluar, mogok, dan demo. Adapun pada uang dapat hilang, dicuri, diselewengkan, tidak tertagih, dan berubah nilainya. Untuk yang terakhir yaitu prosedur, adanya kesalahan atau telah usang. 3. Penyebab. Macam-macam penyebab terjadi suatu kejadian.
Yang pertama, manusia. Yang kedua, alam. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, aturan. Dan yang kelima, pasar. Analisis risiko dalam menjalankan usaha. Yang pertama, analisis aspek keuangan atau finansial. Modal aspek keuangan pada hakikatnya merupakan faktor pelengkap dalam kegiatan wirausaha. Sedangkan salah satu kunci keberhasilan suatu bukan terletak pada banyaknya modal, tapi jumlah modal yang tepat dan penggunaan yang tepat. Oleh sebab itu, jumlah modal yang dibutuhkan harus sesuai dengan hal-hal berikut. A. Tingkat keuntungan yang diperoleh. B. Kemampuan mengembalikan pokok utang dan bunga. C. Potensi pasar dan konsumen. Dan D. Selaras dengan penggunaan uang modal itu sendiri. Yang kedua, analisis aspek risiko sumber daya manusia. Analisis risiko sumber daya manusia meliputi A. Risiko eksekutif puncak dengan pekerja inti dalam perusahaan. B. Risiko dalam hubungan industri dan perselisihannya. C. Risiko para karyawan perusahaan. Dan D. Risiko tidak beretika di dalam bekerja dan cara berbisnis. Yang ketiga yaitu analisis aspek potensi pasar. Riset aspek pasar adalah pengumpulan pencatatan analisis secara sistematis atas informasi yang berkaitan dengan pasaran produk potensi pasar. Manfaat riset pasar sendiri bagi seorang wirausaha diantaranya: A. Mengenali persoalan pada potensi pasar. B. Memperoleh informasi dan fakta tentang potensi pasar. C. Mengenali lebih jauh tentang potensi pasar. Dan D. Mengurangi risiko usaha atau bisnis. Yang keempat yaitu analisis aspek produk. Analisis aspek produk terhadap risiko-risikonya adalah sebagai berikut. Yang pertama, risiko terhadap daya saing produk yang sejenis dan modelnya. Risiko karena ketinggalan teknologinya. Yang ketiga, risiko karena penarikan kembali produk-produk yang ditawarkan di pasar karena kualitas yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Dan keempat, risiko karena adanya pemasok tidak mentaati komitmen yang mereka buat. Dan yang kemudian nomor 5 yaitu analisis aspek pelanggan. Analisis aspek pelanggan terhadap perubahan perilaku pelanggan yaitu A. Wirausaha harus waspada atas sikap pelanggan terhadap respon produk yang akan dibeli. B. Adanya pengembalian pembelian produk oleh pelanggan akan meningkat. C. Adanya penjualan produk kepada pelanggan merupakan bukti keberhasilan usaha. D. Wirausaha harus memeriksa apakah ada penurunan dalam penjualan produk. E. Wirausaha harus menambah kontak dengan para pelanggan baru. Dan F yang terakhir, wirausaha harus cepat mengambil tindakan untuk mengembalikan situasi negatif kecenderungan penurunan penjualan produk dan jasa. Yang kemudian yaitu analisis aspek pesaing. Strategi yang dipakai wirausaha untuk memenangkan persaingan pasar diantaranya: A. Kualitas produk yang memuaskan konsumen. B. Pelaksanaan terhadap konsumen. C. Harga produk yang sesuai konsumen. Dan yang kemudian nomor 7 yaitu analisis aspek bahan baku atau bahan produksi. Dalam penganalisis aspek bahan baku atau bahan produksi, wirausaha harus mempertimbangkan: 1. Tersedianya bahan baku secara kontinu. Yang kedua, sifat bahan baku yang dihasilkan. Dan yang ketiga, kemudian dalam mendapatkan bahan baku produksi. Keempat, tenaga kerja yang ada hubungannya dengan bahan baku produksi. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 8, analisis aspek pemasaran. Unsur-unsur analisis aspek pemasaran dibagi berbagai hal. Yang pertama, strategi bersaing yang diterapkan. Yang kemudian kegiatan pemasaran melalui bauran pemasaran. Yang ketiga, segmentasi pasar dan posisi produk di pasar. Yang keempat, nilai penjualan produk di pasar. Yang kelima, market share yang dikuasai perusahaan. Yang terakhir yaitu hasil analisis yang menjadi pemicu dalam risiko aspek pemasaran. A. Adanya kinerja produk yang rendah. B. Adanya kegagalan dalam pengembangan produk.
C. Adanya perang harga produk di pasar. D. Adanya perubahan permintaan terhadap produk di pasar. E. Adanya masalah distribusi produk yang tidak lancar. F. Adanya promosi produk yang kurang efektif. G. Adanya pemalsuan merek produk. Dan yang terakhir H. Adanya kebijakan pemerintah yang tidak tepat di dalam dunia usaha. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas tolong ditanyakan sebelum saya akhiri. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.